Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bersama Pak Niko di IPA. Kali ini masih kelas 9 ya. Kita masuk di bab 7, masuk ke dalam bab bioteknologi. Bab apa? Bioteknologi. Kemarin kita sudah membahas tentang listrik statis, listrik dinamis, kemudian magnet. Sekarang bioteknologi. Bio itu hidup, teknologi itu teknologi yang memanfaatkan prinsip-prinsip makhluk hidup atau bermanfaat untuk makhluk hidup dengan tujuan untuk pemulihan makhluk hidup. Maaf karena pagi hidungnya masih udaranya dingin. Oke. Dalam kesempatan kali ini di materi tentang bioteknologi, kita akan membahas tentang kalau di gambar ini apa itu ternyata menggunakan energi dari biogas. Biogas itu diciptakan atau dibuat dari apa? Dari sisa-sisa zat organik hasil defekasi makhluk hidup. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah prinsip dasar bioteknologinya. Kemudian ada juga loh ternyata selain kemanfaatannya ada dampak negatifnya, jadi kita harus tahu. Oke. Pernah berpikir belum atau pernah melogika nggak kalian tentang semangka itu harusnya kan bijinya banyak, kok ini bijinya bisa nol, nggak ada bijinya sama sekali. Bisa juga semangka kok bentuknya kotak. Nah, ternyata ada sebuah hal yang dilakukan oleh para peneliti di luar sana, yaitu dengan memanfaatkan bioteknologi. Nah, di sini prinsip dasar bioteknologi yang akan kita bahas, kemudian penerapannya bioteknologi konvensional dan modern. Prinsip dasar bioteknologi yang pertama ada konvensional sama modern. Konvensional itu yang tradisional atau yang zaman dahulu, yang belum ditemukan atau yang masih baru banget, sama yang modern. Modern itu benar-benar pure baru. Bedanya apa? Yang konvensional itu sederhana, kemudian prosesnya masih ada campuran-campuran bakteri, intinya dia belum steril, kemudian hasilnya belum terjamin, kemudian jumlah yang dihasilkan sedikit karena masih proses lama serta biayanya murah. Sedangkan yang baru atau modern, peralatan yang digunakan canggih. Kenapa? Biasanya di laboratorium, kemudian caranya dengan rekayasa genetika, jadi memanfaatkan sel atau DNA di dalam sel itu ya dengan teknik tertentu. Kemudian prosesnya dilakukan secara steril, maksudnya tanpa ada gangguan dari bakteri maupun jamur, dan jumlah produk yang dihasilkan dalam skala besar sehingga biaya produksi cukup mahal. Ini yang membedakan antara konvensional sama modern. Pembuatan tempe berarti masuk mana ya? Konvensional. Oke, bisa ditangkap ya. Pembuatan tape berarti masuk kemana ya? Konvensional. Itulah memanfaatkan makhluk hidup ya. Pembuatan tempe, tape, dan semacamnya. Kemudian penerapan bioteknologi konvensional dalam bidang pangan. Oke. Di dalam bioteknologi bidang pangan, contohnya di konvensional ada tape, ada tempe, roti dengan yeast jamur ya. Kemudian apa itu? Tauco, kecap, dan macam-macam yang lain. Susu, yogurt itu masuk ke konvensional. Jadi sebenarnya kita bisa praktekkan di dalam sehari-hari atau kita bisa buat sendiri. Sedangkan kalau di bidang lingkungan ada penghasil energi, pengolah limbah, sama pemisah logam dari bijinya. Ini masuk ke konvensional lama. Kalau di bidang kesehatan, antibiotik yang diminum sama vaksin itu masih konvensional di bidang kesehatan, di 3 bidang ini. Sedangkan di penerapan bioteknologi modern itu ada beberapa yang harus kita ketahui ya. Pertama di bidang pertanian, nah bisa kita lihat ada jagung dengan kualitas terbaik, ada tongkol 2 pernah lihat, ada dengan padi dengan varietas bagus, besar-besar, wangi, putih, kemudian tomat yang tanpa ulat,
bisa jadi bisa tanpa biji, kemudian buah bisa banyak dan besar tanpa biji juga. Itu memanfaatkan bioteknologi modern karena harus kita lakukan awal mulanya di laboratorium. Kemudian di bidang peternakan, kamu pernah dengar domba Dolly, pernah ya? Nah, dengan gen faktor 8 itu akhirnya bisa mengambil sifat-sifat dari induknya. Sapi perah dengan gen lactoferrin, sapinya susunya banyak akhirnya gitu. Sapi tahan penyakit dengan hormon dengan genetiknya disisipkan di plasmid. Bovin somatotropin atau BST, kemudian telur ayam rendah kolesterol itu juga termasuk bioteknologi modern karena harus dilakukan di lab. Kalau di bidang kesehatan ada insulin, ingat insulin itu untuk penyakit diabetes, hormon yang dibutuhkan oleh kita untuk menjaga gula darah, insulin. Nah, ternyata ada beberapa orang yang susah menghasilkan insulin, contohnya orang yang punya gula darah tinggi, sehingga dia butuh insulin banyak. Nah, yang dari luar itu kita bisa buat di bidang kesehatan memanfaatkan bakteri. Nah, insulin. Kemudian vaksin transgenik itu ya intinya memanfaatkan bakteri juga dengan plasmidnya sehingga bisa dijadikan vaksin. Sama antibodi monoklonal. Nah, tentang antibodi yang untuk melawan penyakit dari luar ya. Nah, ternyata selain manfaat ada juga dampak negatif dari penerapan bioteknologi. Nah, contohnya adalah di bidang lingkungan, bidang kesehatan sama sosial ekonomi. Kita bahas ya untuk dampak negatifnya. Di bidang lingkungan, di sini ada kontaminasi gen tanaman alami oleh tanaman transgenik. Jadi lingkungannya nanti akan terganggu setelah ada tanaman yang dibuat transgenik atau diubah genetiknya, ada kontaminasi gitu. Hilangnya plasma nutfah karena organisme lokal atau bukan organisme transgenik yang organisme awal semakin tersingkir dan langka di lingkungan karena gennya diganti sehingga tanaman lokalnya mulai bergeser. Terus munculnya hama baru yang lebih kuat daripada hama lama yang sebelumnya sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem ya, karena transgenik atau jenis baru ini mungkin tahan terhadap sebuah bakteri atau hama, sehingga bakteri atau hama tersebut seperti menyesuaikan diri sehingga muncul merusak lingkungan dan predatornya bisa jadi belum ada, seperti itu. Yang pada bidang kesehatan contohnya memicu timbulnya penyakit pada seseorang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Bisa jadi insulin yang dihasilkan tidak cocok dengan tubuh orangnya, atau bisa juga papaya, rasa durian itu ternyata tidak cocok di lambung orang tertentu gitu. Jadi ada beberapa hal yang muncul efek dari apa yang ditimbulkan untuk ketika dimakan. Kemudian seseorang menjadi resisten terhadap beberapa antibiotik tertentu. Setelah masuk antibiotik yang dibuat secara modern, masuk sembuh penyakitnya, tetapi ada penyakit yang lain justru malah menjadi resisten atau kebal gitu. Oke ya. Dan di bidang sosial ekonomi ini ada beras putih hasil tradisional. Oke, di sini petani dan peternak tradisional akan kalah bersaing dengan peternak yang modern dalam pemasaran karena biasanya mereka kalah modal untuk mengembangkan jadi produk transgenik sehingga petani akan kalah ya. Kemudian apabila keadaan itu terus berlanjut dapat mengakibatkan kesenjangan perekonomian semakin jauh ya, sehingga bangkrut petani-petani lokal kita, bangkrut. Kemudian peternak lokal kita bangkrut gitu, kalah dengan ayam broiler yang dikembangkan secara cepat, hitungannya harian, bahkan butuh cepat sekali untuk menghasilkan ayam broiler, sedangkan ayam yang dihasilkan di peternakan biasa kalah, sehingga kalah bersaing gitu. Nah, itu yang bisa bahas di bab tentang bioteknologi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di offline kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.